Minat baca buku di Indonesia hanya 0,001%. Ini adalah data dari UNESCO. Artinya di antara 1.000 orang, hanya 1 orang yang rajin dan benar-benar membaca. Faktanya, Indonesia masih menghadapi tantangan besar soal budaya literasi. Data dari berbagai survei menunjukkan minat baca kita tergolong rendah. Dan ironisnya, ini bukan karena akses, tapi karena tidak terbiasa dan tidak dianggap penting. Sebenarnya, ini bukan salah siapa-siapa. Cuma dunia memang berubah sangat cepat. Tapi kalau generasi kita terus dibiarkan haus validasi tapi lapar wawasan, anggap saja kita sedang membangun bangsa yang mudah diarahkan, bukan bangsa yang siap memimpin. Indonesia memiliki lebih dari 164.000 perpustakaan di seluruh Nusantara. Namun sekitar 40% diantaranya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya besar, distribusi perpustakaan masih belum merata di seluruh negeri ini. Perpustakaan nasional terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui program seperti Gemilang Perpustakaan tahun 2023. Dan ini melibatkan layanan digital seperti Ipusnas dan Pojok Baca Digital, Pocadi. Namun, tantangan besar tetap saja ada. Lalu dampak dari rendahnya literasi ini apa? Tentunya miskomunikasi, intoleransi, hoax, disintegrasi, dan masih banyak lainnya. Literasi ini bukan hanya sekedar membaca, tapi kemampuan untuk berpikir, memahami, dan bertindak bijak. Kalau tidak segera ditangani, Indonesia bukan hanya akan tertinggal, tapi khawatirnya akan tenggelam di lautan informasi. Dan masalah literasi di Indonesia ini bukan hanya soal fasilitas, bukan semata tentang kurangnya perpustakaan atau minimnya buku. Masalah utamanya ada di budaya. Kita tumbuh di lingkungan yang lebih bangga punya ponsel baru daripada punya koleksi buku. Kehabisan kuota jadi ketakutan harian, bahkan lebih menegangkan daripada tidak memahami isu sosial yang terjadi di sekitar kita. Banyak yang rela antri bahkan rebutan beli boneka viral, tapi rak-rak buku di perpustakaan sekolah tetap sepi. Berdebu dan dilirik pun jarang, sibuk mengejar tren TikTok, tapi selalu merasa tidak punya waktu untuk duduk membaca buku dan merias akal. Dan sekarang kita sudah masuk di generasi baru, yaitu Gen Z. Generasi dengan akses tanpa batas. Gen Z ini dikenal dengan ketergantungannya terhadap teknologi. Tapi apakah teknologi selalu menghalangi budaya baca? Atau justru membuka peluang baru? Faktanya dari podcast, e-book, YouTube edukatif, hingga artikel daring, Gen Z bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Tinggal bagaimana kita membimbing dan memberikan ruang. Gen Z ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Mereka multitasking, cepat belajar, dan kreatif. Tapi dunia digital juga penuh dengan jebakan, seperti hoax, clickbait, dan informasi yang menyesatkan. Tanpa literasi yang kuat, mereka bisa saja tersesat dalam fenomena banjir informasi ini. Dan sekarang, mari kita lihat sisi terang. Gerakan literasi mulai bangkit. Taman baca masyarakat tumbuh di banyak desa, serta perpustakaan yang makin kreatif dan terbuka. Dan sekarang saatnya kita ubah sudut pandang. Literasi bukan cuma soal buku fisik yang tebal, tapi tentang bagaimana informasi diubah menjadi solusi. Mari kita lihat sebuah daerah yang bernama Jeneponto, salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Daerah yang dikenal tertinggal, bahkan masuk di data BPS urutan kedua termiskin di Sulawesi Selatan setelah Pangkep. Tapi ada sesuatu yang luar biasa di balik itu. Pada tahun 2023, indeks pembangunan literasi masyarakat Jeneponto mencapai 81,32%. Ini menempatkan daerah penghasil garam ini dikategorikan sedang dan lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan, seperti Takalar dan Goa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jeneponto menunjukkan komitmennya dengan meluncurkan Geliat, Gerakan Literasi Turatea. Dan ini menjadi sebuah inovasi untuk menjadikan Kabupaten Jeneponto sebagai kampung literasi. Selain itu, 34 perpustakaan desa atau kelurahan dan taman baca masyarakat di Jeneponto telah menerima bantuan 1.000 buku dari Perpustakaan Nasional melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. TBM Pustaloka contohnya, yang dikelola oleh relawan mahasiswa dan guru PAUD, menjadi pilar baru literasi di Jeneponto, menarik minat keluarga dan anak usia dini untuk membaca. Jeneponto juga sudah punya duta baca, padahal tidak semua kabupaten di Sulawesi Selatan memilikinya. Data bisa menunjukkan bahwa kita tertinggal, tapi semangat masyarakat tidak pernah hilang. Banyak anak muda di Jeneponto mulai membuat komunitas, menghidupkan kembali semangat literasi dan berkarya dari keterbatasan.
Inilah potensi yang seharusnya kita dukung bersama. Karena budaya baca tidak akan lahir dengan sendirinya. Kita harus melahirkan, merawat, dan membesarkannya bersama. Karena obat dari segala bentuk kebodohan adalah membaca. Obat dari kemiskinan berpikir adalah literasi. Bangsa ini tidak akan maju kalau rakyatnya tidak mau belajar. Dan belajar dimulai dari membaca.